kegiatan operasi Patuh Semeru tahun 2020 yang mana tertanggal 5 yang dilaksanakan. Yang pertama, sasarannya tidak menggunakan helm standar SNI, kemudian knalpot blong, melawan mungkin kita bisa lihat bersama-sama ada beberapa ratus kendaraan bermotor roda 2 yang mana dilakukan penindakan tidak menggunakan helm sebanyak 455, kemudian penggunaan knalpot brong dan ban kecil ada 129 unit yang mungkin bisa rekan-rekan lihat bersama-sama di belakang rekan-rekan. Kemudian melawan arus ada 98 dan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan 367 dan berboncengan lebih dari 2 orang ada 24 dan total seluruhnya dari jenis pelanggaran ada 1069 kejadian yang dilakukan penindakan. Dan untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 291, 285 dan 287 dan serta pasal 106 yang mana di sini dari hasil putusannya yaitu denda maksimal Rp250.000 dan juga denda Rp500.000 dan yang tertinggi adalah denda sebanyak Rp1 juta. Dan kegiatan ini alhamdulillah dalam pelaksanaan operasi Patuh 2020 dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 2020 terjadi penurunan angka laka lantas dari tahun 2019 kemarin dengan tahun 2020 ini. Nah, alhamdulillah ya mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan operasi Patuh Semeru 2020 ini bisa bermanfaat dan langkah ini dilaksanakan semata-mata untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas kepada warga yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan ini dilaksanakan juga ada spesialnya, salah satunya dalam situasi pandemi corona, dan kita masukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, khususnya penerapan protokol kesehatan, sehingga rekan-rekan dari tanggal 23 sampai dengan 5 Agustus juga ditambahkan kegiatan operasi Patuh ini dengan peningkatan edukasi khusus untuk menggunakan masker di jalan dan juga khusus untuk pengguna jalan, pengguna kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Kono kecipratan langsung putih rambutnya. Kon langsung putih kon. Apa sih? Yang menggunakan ban yang tidak sesuai dengan standar. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Dengan juga model knalpot, yang mana salah satu sasaran dalam operasi Patuh Semeru tahun 2020, salah satunya adalah tidak sesuai dengan spek kendaraan bermotor roda 2 dan juga menggunakan knalpot brong, yang mana bisa mengganggu ketertiban di masyarakat. Dan ini beberapa kendaraan yang lain juga ada kurang lebih 100 yang sudah diatur dalam undang-undang kelalu lintasan. Demikian. Alasan disitanya Pak ini Pak? Disitanya yang jelas tidak menggunakan. Ini masih dalam proses kerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal untuk bisa mencari apakah ini adalah suatu barang dari hasil kejahatan tersebut. Demikian. Ya. Oke, sebentar. Ataukah mungkin murni karena yang bersangkutan ingin menciptakan motor ini lain daripada yang lain, yang mana sudah diketahui dilarang digunakan di Indonesia. Jadi dari total penindakan penilangan selama operasi Patuh dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus 2020, jumlah penilangan ada 1069. Di breakdown lagi, masing-masing pelanggaran sesuai TO tidak menggunakan helm, itu ada 455 pelanggar. Yang menggunakan knalpot brong dan ban kecil itu 129.
Terus untuk melawan arus 94 pelanggar, anak di bawah umur mengendarai kendaraan 367 pelanggar, berboncengan lebih dari 24 pelanggar. Rinciannya seperti itu. Barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita untuk kendaraan 129 kendaraan roda 2. Kemudian untuk STNK 720, untuk SIM 220. Alasan dari 129 ini ditahan apa dan rata-rata? Jadi sesuai dengan TO, yaitu menggunakan knalpot brong dan juga ban kecil sehingga tidak sesuai spektek. Jadi kami lakukan penyitaan, walaupun kami bisa hanya menyita SIM atau STNK-nya saja, tapi karena ini menyangkut keselamatan pengendara tersebut, ya kami sita kendaraannya. Jadi pada saat mengambil, syaratnya harus menstandarkan kembali ke semula sesuai pabrikan. Itu harus menunjukkan apa dan surat-surat atau Tentunya harus membawa kelengkapan surat kepemilikan ya, baik BKB dan juga STNK. Dan ini sekaligus memberi edukasi ke masyarakat terkait dengan knalpot brong. Itu ada nggak knalpot brong yang dibolehkan untuk dipakai di jalan ini, ada nggak? Intinya sesuai dengan undang-undang yang boleh digunakan di jalan yaitu yang dari pabrikan. Maksudnya pabrikan adalah ketika kendaraan itu kita beli dari ATPM atau dari dealer sudah berbentuk seperti itu boleh digunakan. Tapi ketika dia mengganti itu sudah melanggar peraturan. Jadi karena dari pabrikan sudah ada teknisi sendiri yang memperkirakan tentang keselamatan pengendara tersebut. Pak, untuk yang anak-anak ini edukasinya bagaimana Pak? Yang soal nggak pakai helm sama anak kecil? Untuk anak-anak di bawah umur biasanya kami amankan di kantor, kemudian orang tuanya yang menjemput sekaligus membuat surat pernyataan untuk bisa mengawasi anaknya dan anaknya tidak melakukan hal serupa. Siap. Kalau sanksi tilangnya tetap ya? Sanksi tilang tetap. Itu pasalnya berapa sih kalau yang anak-anak? Yang anak-anak ini masuk tergolong nggak punya SIM? Itu termasuk yang tidak punya SIM, anak di bawah umur. Ya. Siap. Terima kasih. Oke. Sport. Iya, ini ya. Kamu orang nggak bro? Ngorok. Jadi main apa orang ya? Tahu mas. Aku tahu tuh. Pajero Sport. Langsung gawe yang nanti Pak. Iso. Ya, diri gua. Sesuai Undang-Undang Dasar 45. Anak-anak ini repot anak-anak. BKB dan juga mengganti sesuai pabrikan seperti itu. Ini pemiliknya dan teman-temannya mengambil. Ini pakai pada saat ini khasnya. Apa kemarin? Niku. Oh, ini.